Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ikhwati fillah, hadirin wal hadirat, a'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki hari yang kelima di bulan suci Ramadan. Ini merupakan malam yang ke-6 di bulan suci Ramadan. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan nikmat panjang umur, masih bisa berpuasa di hari yang kelima ini. Alhamdulillah, rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Boleh jadi ikhwatibillah, Bapak Ibu, saudara-saudara hadirin yang berbahagia, boleh jadi Ramadan kali ini Ramadan yang terakhir buat kita, Ramadan penutupan di usia kita ini. Oleh karena itu, mari sama-sama kita rebut kesempatan yang mulia ini, peluang emas ini sebaik-baiknya. Kelak akan menemani kita di kuburan kelak. Ikhwati fillah, rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Hadirin yang berbahagia, Allah Azza wa Jalla beberapa kali menyebutkan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa pasti merasakan yang namanya kematian. Suatu hari nanti Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kita pasti akan meninggal. Pasti akan kita tinggalkan dunia ini, akan kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, mari sama-sama kita lihat, perhatikan. Stok umur kita ini nggak akan lebih dari sekitar 60 atau 70 tahun, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam At-Tabarani dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'maru ummati baina sittina ila sab'in. Umur umatku ini seputar 60, sekitar 60 tahun atau 70 tahun saja. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sedikit yang melampaui batas. Sedikit yang melampaui dari 60 atau 70 tahun. Ikhwati fillah, rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Kalau boleh kita lihat fakta pada hari ini, umpamanya orang yang meninggal itu kebanyakannya, pengetahuan saya yang saya lihat begitu, itu di bawah 60 dan di bawah 70. Sekarang antum, Bapak dan Ibu lihat, itu umurnya masing-masing. Kalau umur Bapak dan Ibu sekarang 50 tahun, 2 pilkada lagi habis. Ya, kalau umur sudah sekarang 68, 2 kalender lagi habis. Bapak dan Ibu rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Ya, jadi tidak panjang-panjang usia kita ini, ikhwati fillah, rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Ini hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini dikatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah merupakan haditsun hasanun sahih. Ikhwati fillah, hadirin wa hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang menantikan buka puasa Ramadan pada hari ini. Selanjutnya, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada. Kita tahu bahwa ibadah itu merupakan kewajiban bagi kita semua. Setiap muslim dan muslimah yang sudah mukallaf, maka dia diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Para ulama tafsir menjelaskan dalam ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Para ulama menjelaskan liwahiduni, supaya mereka itu mentauhidkan. Ikhwati billah,
rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Selama ini kita hidup, mungkin di antara kita sudah ada 50 tahun, 40 tahun, 60 tahun, bahkan mungkin ada yang 70 tahun. Bagaimana sebenarnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana akidah kita kepada Allah Azza wa Jalla, kepada para malaikatnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, kepada kitabnya, kepada qada wal qadarnya? Bagaimana pemahaman kita tentang rukun Islam? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Oleh karena itu ikhwati fillah rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, kalau kita paham sudah bahwa kita diciptakan di dunia ini memang untuk beribadah kepada Allah, mau nggak mau kita harus beribadah kepada Allah. Kalau kita ambil saja konsep keseimbangan umpamanya antara dunia dan akhirat, maka kita sesungguhnya kita ini sudah terlalu banyak kita habiskan waktu kita untuk kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat. Ikhwati fillah rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Karena sesungguhnya apapun yang antum usahakan di dunia ini, apapun yang antum dapatkan, apapun jabatan dan pangkat antum, tidak akan bermanfaat lagi nanti ikhwati fillah kalau kematian itu sudah datang. Karena yang setia mendampingi antum itu hanyalah amal soleh yang pernah antum kerjakan di dunia ini. Ada nggak amal soleh antum? Yang dikatakan amal soleh itu bukan pengakuan semata, tidak. Amal soleh yang dimaksud di sini adalah al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala. Ikhlas kita mengerjakannya karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lain. Kita beribadah semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya. Yang kedua, kategori amal soleh itu adalah mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'ah bil mi'ah. Kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam cara ibadah kita. Sujud kita sesuai dengan sujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa kita sesuai dengan puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wudu kita sesuai dengan wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zakat kita, haji kita, semuanya sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ringkas kata ikhwati fillah, al-ikhlas wal mutaba'ah syartani min syuruti sihhatil ibadah wa qabuliha. Ikhlas dan mutaba'ah merupakan syarat sahnya sebuah ibadah dan syarat sah dan diterimanya ibadah itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Pada hari ini kaum muslimin, kaum muslimat di negeri kita ini sudah jauh yang namanya dari peribadatan yang namanya ibadatan salihah. Peribadatan kategori soleh sebagaimana saya katakan tadi. Kategori ibadah itu dikatakan amal soleh. Ibadah salihah adalah al-ikhlas wal mutaba'ah. Sekarang kalau kita lihat, ya, law kana hadhihi al-qa'idah tabaqnaha mathalan bi jami' muslimin. Kalau seandainya kaidah ini yang dibuat oleh para ulama berdasarkan istinbat mereka dari Al-Qur'an dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, maka kita lihat banyaknya kaum muslimin yang menyimpang dari buah lain. Banyak mereka beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas mereka ada. Namun di sisi yang lain tidak sesuai dengan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di antara mereka ada yang sesuai dengan perbuatan, sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mutaba'ahnya bagus tapi ikhlasnya kurang. Kita katakan tadi bahwa kategori amal salihah itu harus ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang bisa ikhlas dan mutaba'ah, alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu berada di atas. Ada orang yang bisa ikhlas tapi tidak mutaba'ah, tidak ikut tata cara Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang bisa mutaba'ah tapi tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Oleh karena itu salah seorang ulama membaginya kepada 3 perkara dalam masalah ikhlas wal mutaba'ah. Ada yang mengatakan bahwa kalau seseorang itu beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya itu dia beramal tidak ada tujuan lain kecuali karena Allah. Ringkas katanya begitu ikhlas itu. Nggak ada maksud lain dia, bukan karena ingin menampakkan amalnya kepada orang lain, bukan karena ada urusan duniawi dan lain-lain, semata-mata karena Allah. Ya, makanya kan kalau kita melihat ta'rifut taqwa, definisi daripada takwa itu sendiri adalah lihatlah diri antum ketika antum sendiri, tidak bersama ramai-ramai seperti ini. Kalau kita ramai-ramai begini kan kita malu untuk menampakkan keaslian kita, kan begitu. Kalau antum sendiri, bertakwa nggak antum kepada Allah? Ya, kadang-kadang kan kalau kita sendiri ini berani untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mungkin kalau kita lagi di kota Medan kita nggak mau sih meninggalkan sholat gitu ya, datang rajin ke masjid. Tapi manakala kita pergi ke Pekanbaru, ke Padang umpamanya, ke Palembang, karena orang nggak ada di kita di situ, nggak ada yang kita kenal, mulailah kita nggak sholat berjamaah, lama-lama nggak sholat lagi udah, kan begitu ya. Pertamanya nggak mau sholat jamaah, yang kedua nggak mau sholat, karena nggak ada orang yang memang lihat begitu. Berarti selama ini ibadahnya bukan karena Allah Azza wa Jalla, namun karena orang. Ya, mari sama-sama kita hilangkan seperti ini. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, betul-betul ibadahnya itu tiada lain hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menjelaskan sebagaimana saya katakan tadi bahwa membaginya kepada 3 hal. Yang pertama, kalau seorang itu bisa ikhlas beribadah kepada Allah dan mengikuti tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'lam ilmal yaqin annahu amalun mu'min. Ketahuilah dengan keyakinan bahwa orang itu amalnya sebagai amal seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Manakala dia mampu dan ikhlas dan mutaba'ah, maka dia dikatakan amalun mu'minun salih, amal seorang mukmin yang saleh. Namun manakala dia tidak ikhlas kepada Allah, namun mutaba'ahnya ada, dia ikhlas, dia tidak ikhlas, tapi mutaba'ah, begitu ya. Dia tidak ikhlas kepada Allah karena yang lain dia beribadah, namun dia mengikuti cara Nabi. Sifat sholat Nabi, umpama sholat kita buat contohnya, dia sholatnya sesuai dengan sholat Nabi, dengan sifat sholat Nabi begitu ya. Maka ini adalah amalul munafik, ini adalah amalnya orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin sholat gak di zaman Nabi? Sholat. Berarti kan sesuai dengan sholatnya sebagaimana sholat Nabi, karena mereka di belakang Nabi. Tapi apakah mereka ikhlas? Tidak. Mereka tidak ikhlas, mereka hanya takut kepada kaum mukminin sehingga mereka menampakkan keislamannya dan menyembunyikan kekufurannya. Sehingga kata para ulama, amal seperti ini manakala dia tidak ikhlas namun mutaba'ah disebut dengan amalul munafiq, amalnya orang-orang munafiqin. Ikhwati billah rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Mari sama-sama kita jauhkan diri kita dari hal seperti ini. Kadang-kadang syaitan itu datang, bukan enggak datang, ikhwati billah. Manakala kita sedang asyik beribadah, syaitan itu pun datang, mau memberikan was-was kepada kita. Kadang-kadang orang lewat di depan kita, kemudian terungkap dalam hati kita, oh itu si fulan, baguskan sholatmu, nanti kamu dikatai begini dan begitu. Pasti ada saja. Dan itu kita perang. Karena ikhlas dalam beribadah itu bukan hanya sebelum ibadah. Ikhlas beramal itu ada 3 hal. Ikhlas sebelum beribadah, ikhlas ketika beribadah, dan ikhlas ketika setelah ibadah. Ikhlas qabla ibadah, ikhlas athna'al ibadah, wal ikhlas ba'da ibadah. Keikhlasan itu sifatnya adalah bulat, jadi tidak separuh-separuh dia. Tidak hanya ikhlas sebelum beramal, tidak. Sebelum beramal harus ikhlas, ketika beramal harus ikhlas, dan setelah beramal pun harus ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita katakan kembali bahwa orang yang beramal tidak ikhlas kepada Allah namun mutaba'atun Nabi, maka dia disebut dengan amalun munafiq, amal orang-orang yang munafik. Yang ketiga adalah dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala namun tidak mutaba'atun Nabi, tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beribadahnya, maka ini disebut dengan dhalun, orang-orang yang sesat. Na'udzubillah min dzalik, ikhwati billah. Berapa banyak kaum muslimin yang memang termasuk mungkin kita terkadang ya, nasallallahu al-afiyah. Kita mohon kepada Allah agar kita dimaafkan dan diampuni dari ini. Ya. Tidak sedikit kita kaum muslimin tergelincir kepada 2 hal tadi, amal munafik
wa amalun dhalun. Mengapa demikian? Ya, kenapa kita tidak bisa mempertahankan diri kita ikhwati billah kepada amal yang beriman tadi, orang-orang yang beriman tadi ikhlas wa mutaba'ah fi kulli halin wa makan, di segala tempat dan segala keadaan? Karena memang ada faktor yang namanya faktor syaitan, ada faktor hawa nafsu, dan ada faktor kejahilan. Umumnya kaum muslimin ikhwati billah rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an, mengapa tidak bisa mendapatkan, tidak bisa melaksanakan sebuah ibadah yang secara ikhlas dan mutaba'ah? Faktor yang terbesar adalah al-jahlu, kejahilan yang sudah luar biasa. Ikhwati billah rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Mengapa demikian? Karena mereka menganggap urusan agama ini, amrud dini, tafaqquh din, belajar agama ini merupakan urusan remeh-temeh. Remeh-temeh ikhwati billah rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Mereka tidak tahu bagaimana besarnya sebenarnya dosa orang yang meninggalkan sholat, bagaimana besarnya dosa orang yang meninggalkan ibadah puasa Ramadan, bagaimana pula besarnya meninggalkan sholat sedangkan dia puasa. Bagaimana hukum puasanya itu? Banyak kaum muslimin puasa tapi nggak sholat, betul tidak? Banyak ikhwati billah. Apa hukumnya ini? Sedangkan kalau kita boleh jujur, hukum sholat itu saja umpamanya berbahaya. Paling tidak kalau jumhur ulama melihat bahwa meninggalkan sholat itu adalah kabirun min kabair dzunub, dosa besar. Bahkan kalau kita mau lihat pendapat ulama yang ekstrim mengatakan kufur orang yang meninggalkan sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu ikhwati fillah rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an, agar kita bisa bawa oleh-oleh pulang ke kampung akhirat, maka perbanyaklah amal soleh. Amal soleh kategorinya hanya dua, al-ikhlasu wal mutaba'ah. Kalau itu belum ada ikhwati fillah, mari sama-sama kita belajar. Mari sama-sama kita belajar. Lianna talabal ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib kepada setiap muslim. Jangan antum kira, oh saya kan udah usia tua, sudah nggak lagi produktif untuk belajar. Tidak. Para sahabat dulu, ya radhiyallahu ta'ala anhu wa Allah, mereka mengenal Islam umuran tuh. Bukan yang sebagian kecil para sahabat mengenal Islam di awal-awalnya dulu ya. Itu sebagian kecil para sahabat yang mengetahui Islam semenjak umurnya kecil. Kebanyakan para sahabat yang kibar itu, mereka mengenal Islam pada saat usia mereka itu sudah seperti kita itu. Sudah usia dewasa. Abu Bakar Siddiq sudah menikah, sudah punya anak. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sudah besar, sudah dewasa, sudah punya anak. Utsman bin Affan, mungkin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yang mungkin masih kanak-kanak mengenal Islam. Yang lainnya, namun karena semangat yang luar biasa, mereka tahu bahwa nggak akan ada yang dibawa ke kuburan ikhwati billah. Nggak ada yang dibawa ke kuburan. Lobe yang antum pakai pada hari ini pun akan dibuka oleh orang yang memandikan antum nanti kelak, suatu hari nanti. Boleh jadi saya katakan tadi, ingat itu, bahwa Ramadan kali ini merupakan Ramadan terakhir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada antum semuanya. Ya, termasuk kepada saya juga, bukan kepada antum aja ya. Oleh karena itu mari sama-sama kita rebut peluang emas ini. Ini merupakan peluang emas ikhwati fillah. Salah satu hikmahnya kata para ulama, mengapa umur umat Nabi Muhammad SAW sangat pendek sekali. Hikmahnya adalah salah satunya diberikan. Hikmahnya itu walaupun pendek, namun diberikan kesempatan yang sangat luar biasa. Banyak kesempatan disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beramal soleh. Ramadan ini saja ikhwati fillah pahalanya udah kita tahu bagaimana besarnya. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, ini kan puasa untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kullu amal ibn Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzihi. Semua amal anak Adam untuknya kecuali puasa, maka puasa itu untuk saya kata Allah dalam hadis qudsinya, maka saya akan membalasnya sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terakhir, karena memang waktu sudah menunjukkan 18.40 waktu Indonesia bagian barat, bagaimanapun haruslah kita akhiri pertemuan kita nanti kali ini. Ringkas kata ikhwati fillah, beramal itu kalau mau dikatakan amal soleh harus ikhlas kepada Allah dan ikut tata cara Nabi. Bukan hanya idea kita ikut tata cara Nabi, oh saya ikut Nabi. Bukan, koreksi
mengevaluasi amal kita satu persatu, item per item, sehingga kita bisa tahu bahwa apakah kita alal haq atau tidak alal haq. Ya, mungkin barangkali sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.